Selamat datang di podcast Obrolan Baik di mana? Selalu ada kebaikan di balik cerita putra daerah yang jarang ke daerahnya. Wow. Sedap sekali. Hari ini kita lagi di Dovan. Doda Fantasi. Betul. Tempatnya ada di Doda Hotel. Betul, ada Bukit hotel, Doda. ada restoran, ada family refleksologi, Iya. ballroom. Rame banget. Playground. Iya, Dan hari benar. ini kita spesial banget dan kita beruntung sekali. Kita kedatangan salah satu. Kamu pendiri nggak sih, Mas? Pendiri juga. Advisor. Dari Mindful Act. Marilah kita sambut Mas Putra Wira Muda. Sehat. Sehat. Mentalnya sehat. Nah, ini nanti kita Nah, kita bahas. obrolin. Nanti kita bahas. Oke. Jadi teman-teman, Mas Putra ini adalah advisor dan juga seringkali menjadi apa Mas bilangnya? Kalau yang memimpin sebuah sesi itu Ini aja praktisi juga. mindfulness aja. Praktisi mindfulness. Iya. Dan dia juga Dan dia juga putra asli daerah dari Palu. Palu. Jadi Lahir di Palu, rumah di Sigi Biromaru. sampai sekarang. Sekarang sudah tidak. Nah, itu gimana ceritanya? Oke. Sedikit. Jadi saya itu lahir tahun 91. Mm-mm. 18 tahun dari lahir sampai SMA. SMA di Semansa, SMP di Spensa. Mm-mm. Itu ya itu 18 tahun Di sini, di Palu. di Palu. Rumah di Sigi Biromaru, lebih Oke. tepatnya di Jalan Karangjalemba. Nah, Jalan Karangjalemba itu perbatasan Palu dan Sigi. Nah, rumah saya yang di bagian di Siginya. antara. Oke. Jadi nyeberang jalan sudah Kota Palu. Oh, Begitu. perbatasan Wates ya. Ya. Terus habis itu pindah ke? Kuliah pindah ke Yogyakarta. Oke. Terus kemudian orang tua dulu PNS di Palu, pensiun. Akhirnya sekarang pulang kampung balik ke Yogyakarta. Oh, gitu. Gitu. Dan Heeh. terakhir kita sebelum ngobrol-ngobrol, katanya Mas Putra juga terakhir datang ke sini adalah berapa tahun lalu, Mas? 2010, 2011 itu pas pergantian tahun. Oke. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh? 13 13-14 tahun lah. Baru kesini lagi. Baru kesini tahun lagi 2023. sekarang. Tahun 2023 betul. Gimana Mas perubahannya Palu? Betul. Perubahannya semakin rame. Betul. Gitu. Terus kemudian mallnya juga sudah tambah banyak. Terus apa ya? Yang jelas menarik sih ketemu dengan teman-teman lama. Waduh. Tadi sempet main ke rumah juga, rumah yang dulu pernah saya Dulu, tinggalin sekarang 18 udah punya tahun. siapa? Sekarang punya orang. Punya orang, oke. Tapi sudah kosong, 1 tahun kosong. Yo. Apakah ini sebuah pertanda sih? Nah, untuk membeli lagi, Iya. Gimana? kita lihat sikon aja ya. Terus Iya, Mas gimana? Rasa apa Mas pas lo balik lagi ke rumah lo? Ya, Tempat 18 tahun lo itu? sebenarnya bisa dibilang rasanya campur aduk. Hmm. Pertama seneng tentu saja ya, kedua terharu. Tapi ada rasa sedihnya juga. Oke. Kenapa? Karena setiap ngobrol sama orang-orang Palu, seringkali bahas soal kejadian di tahun 2018 Iya, ya. Kita tahu gempa dan semua, tsunami itu ya. gempa dan tsunami. Ya. Ya. Terus juga tadi lihat rumah juga sekarang sudah tidak terurus, itu juga menambah kesedihan. Iya, benar. Tapi ada lagi nih satu perasaan antusias ya. Ya. Kemarin habis jalan-jalan juga ke Danau Lindu, cakep banget, indah sekali gitu. Dan di Danau Lindu itu mereka punya hukum-hukum adat yang sebenarnya membantu kelestarian wilayah itu sendiri. Oke. Nah itu yang sebenarnya yang saya pikir apa ya, hukum adat lebih ditaati ya daripada hukum-hukum dan peraturan. Jadi sebenarnya sebelum itu jadi hutan lindung pun masyarakat setempat sudah melakukan hukum-hukum yang melestarikan lingkungan. Wow, Gitu. By genetik itu mereka sebenarnya sudah melestarikan alam. menarik. Itu yang menarik. Kita jelasin dulu, Lindu itu dari kota Palunya Ya. melalui darat, naik mobil itu berapa jam? Nah, saya cerita dulu ya. Waktu saya masih di Palu dulu, Sigi Biromaru itu kan masih jadi satu kabupaten dengan Donggala. Oke. Nah, di masa itu untuk sampai ke hutan Lindu harus naik mobil 2-3 jam ke salah satu desa. Terus dari desa itu harus naik kuda atau motor khusus lah. Oke. Supaya bisa naik ke atas terus turun dikit. Karena Danau Lindu itu dia danau yang di atas ketinggian 900 meter di dataran tinggi. Oke. Jadi memang di masa itu walaupun sangat indah, akses ke sana sangat sulit. Sulit Nah, dari dulu juga. Oke. sekarang begitu itu sudah mekar, sudah jadi kabupaten sendiri, Iya. potensi wisatanya bagus, jalanan juga sudah mulai dibuka.
mobil bisa ke sana, Bisa. tapi tentu tidak bisa membayangkan dengan ini ya, jalanan di Jawa yang mobil lewat ya. Iya. Yang bisa tiba-tiba longsor. Waduh. Nah, itu ini ya, cerita sedikit kejadian di sana. Jadi suatu malam kemarin waktu di Danau Lindu, saya kan acara terakhir di Desa Anca namanya. Oke. Nginapnya di Desa Langko. Nah, malam pengakraban itu selesai sekitar jam 11.30-12. Dari Desa Anca naik mobil ke Desa Langko, ternyata di tengah jalan longsor. Iya. Mendadak banget itu. Mendadak dangdut. Gimana tuh dangdutnya? Mendadak dangdut gitu Ketika lah. malam, ya. Gitu Iya, ya. pengen tahu teman-teman. Pengen tahu ya. Terus Dangdutnya dangdut lindu kan jadi agak beda gitu. ada dangdutnya? Enggak juga sih bukan. Akhirnya solusinya Nah, longsor? akhirnya Terbalik? longsor, pohon tumbang, mendadak kan, padahal homestay-nya di sana, Iya. putar balik. Terbalik. Nah, bersyukurnya Iya. keramahan warga Desa Anca Iya. mau menyediakan rumahnya untuk kami tempati sebagai Darurat. homestay. Darurat. Penginapan gitu. darurat ya. Waduh, baik. Dan di sana mati lampu itu bisa sewaktu-waktu. Iya. Waktu saya nginep itu, ternyata itu jadwal mati lampu. Karena kan mereka kalau nggak salah 2 atau 3 hari nyala, terus kemudian sehari mati. Oh, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oh, gantian. itu kalian pas jadwal mati. Pas lagi mati lampu di sana. Nah, tapi anehnya nih, begitu sampai rumah nyala. Dan bersyukurnya juga di Desa Anca itu sinyal ini salah satu provider lebih kuat lah. Oke. Gitu. Jadi nggak ada masalah buat komunikasi ya? Nggak ada masalah buat komunikasi, Udah maju berkabar ya. dan segala Oke, macam gitu-gitu. oke. Nah, Dan kalian teman-teman ketahan berapa lama, Mas? Sampai akhirnya memutuskan ayo kita jalan lagi. akhirnya kan nginepnya di Desa Anca. Iya. Ya. Sampai pagi kan. Oh, sampai pagi Sampai ya, pagi gitu. Terus begitu tidur kita sudah lelap, baru ternyata jam 2 mati lampu. Oke. Gitu. Untungnya udah lelap kan ya. Iya sih. Nah, paginya ada acara yang lewati Desa Langko dan itu jalan ternyata sudah di ini sih, sudah dibuka, sudah Oke, diperbaiki. udah diperbaiki. Sepertinya mungkin karena ada event. Iya. Jadi memang pemerintah setempat juga membantu untuk Dipercepat ya. membuka akses Wah. jalannya. Rezeki. Gitu, Nah, ya. dari tadi tuh gue dengar cerita lo, alhamdulillah saya bersyukur, alhamdulillah saya Ya. bersyukur. Lo orangnya emang mindfulness banget emang lo ya lo. Gimana Nggak ya? juga lah. Apa sih rahasianya orang bisa bersyukur terus gitu? Padahal dalam keadaan genting, padahal lo pengennya gue tidur di desa ini enak. Ya. Padahal gue udah ngebayangin bakal tidur enak. Lampu bakal nyala, nggak Ya. kepikiran mati. Ya. Tapi lo tetap bersyukur itu gimana sih? Sebenarnya gini sih, pertama karena ini saya boleh sebut acaranya ya? Boleh. Boleh Nah, dong. yang dilakukan oleh Festival Lestari Hmm. dari Kabupaten Lestari. Nah, itu kan timnya ada namanya Lingkar Temu Kabupaten Lestari ya, Ya, LTKL. Salah satu timnya itu Mas Johan, Mas Johar. Nah, saya itu sangat mengapresiasi Mas Johar. Kenapa? Karena saya sadar dia itu sebagai ketua tim telusur kemarin, Oke. itu pasti agendanya sangat sibuk. Ya. Ada banyak banget event-event yang unpredictable lah, Ya. Ya. gitu ya. Tapi dia tetap tenang, tetap kalem, Ya. gitu ya. Ini juga saya sempat bahas sama teman-teman ya. Jarang tuh saya ketemu orang seperti itu. Iya. Itu kan acaranya full, Ya. kurang istirahat. Ya. Ketika ada sambutan dari kepala desa, sekretaris desa, sambutan yang seperti itu kan, ya kita anak muda biasanya ngantuk kan. Betul. Dia benar-benar mendengarkan dengan antusias, itu satu. Dan yang kedua, dia selalu bertanya ke pemberi sambutan, menunjukkan bahwa dia memang saya mengikuti Iya. sambutan ini dari awal hingga akhir dan antusias. Nah, energi dialah itu yang masuk ke kami nih para peserta. Oke. Itu satu. Gila. Yang kedua, harus kita sadari sebenarnya ini ya, ini basic dasar di pendekatan hidup berkesadaran juga, mindfulness, bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah. Tanah longsor dan lampu mati dan segala macam itu di luar kendali. Iya, betul. Kita mau ngeluh dan segala macam, energi kita yang habis. Ah, Keren. Makanya mending waktunya dipakai untuk oke, apa nih yang bisa kita lakukan sekarang? Mumpung di desa, kita bisa jadikan kesempatan untuk mingle juga dengan Iya. pemilik rumah misalnya, Iya, pemilik iya. homestay. Terus kemudian juga bisa menikmati minuman-minuman khas lokal, Oke. saguer gitu ya. Oke. Terus juga bisa ngobrol-ngobrol. Dan kalau misalnya ada waktu, ya sudah kita pakai istirahat. Karena Oke. besok hari aktivitinya padat tuh. Besok masih ada nyebrang pulau kemarin gitu ya. Ke Desa Cagar Budaya dan lain-lain dan lain-lain. Oh, menarik banget. Jadi mengontrol sesuatu dan Yang tidak dan ada hal yang tidak bisa dikontrol itu Iya. menarik banget tuh. Ya. jadi nggak usah dipikirin yang nggak bisa dikontrol, Mas. Iya, mengarahkan energi ke hal yang bisa kita
kendalikan sih. Kendalikan. Benar. Karena itu problem kita yang masih belum ngerti ilmunya berarti kan. Oke. Karena aduh ini gimana gue nggak bisa nginep jalan nggak aduh besok harus udah Harus activity banyak. habis tenaganya kan di Habis. situ. Nah, Mas Putra, gue yang kena adalah ini sepertinya salah satu perjalanan lo yang emosional juga, maksudnya emosional. Oke. Ya. Dalam rangka lo juga pernah di sini, Iya. terus ketemu rumah lama lagi, Iya. terus kita juga boleh diceritakan juga. Kalau teman-teman lihat ya, nih followersnya Mas Putra ada 200 juta ya, 200 Following tapi. triliun. following. Mas Putra kan cerita bahwa perjalanannya ke Palu Ya. kali ini juga kan unik ya gitu. Ya. Oleh-oleh apa yang sampai sejauh ini yang Mas Putra dapatkan dan pelajaran apa yang dari kota Palu ini? Karena lu sudah melihat sebelum dan sesudah gitu. Iya. Apa yang bisa dibagi ke teman-teman gitu dari kota Palu gitu Oke. dan kota Sigi, Kabupaten Sigi khususnya. Ya, gini. Ini sebelumnya kan profesi saya sebagai praktisi mindfulness. Ya. Terus saya juga lulusan magister psikologi, banyak membahas soal mental health, Iya, kesehatan iya, mental. Kerja saya kalau teman-teman lihat juga di media sosial banyak berbagi soal kesehatan mental. Dan memang saya belakangan lebih suka dan lebih sering berbagi ke grassroots gitu ya. Nah, kalau teman-teman cermati, saya kan sebenarnya 18 tahun ya ada di Palu. Ya. Usia saya sekarang berapa? 32 ya. 3. Nah, lebih dari setengah usia saya itu sebenarnya ada di Palu. Sulawesi Iya, Tengah. betul. Tetapi kerja profesional saya itu kebanyakan mostly di Pulau Jawa lah, nyebar di berbagai kota gitu. Nah, saya itu terpantik sebenarnya untuk ini usia saya lebih banyak di Palu, tapi kenapa saya belum doing something nih buat Palu sendiri. kota Palu ini, gitu. Nah, menariknya data yang baru saja saya dapatkan, menurut Riskesdas, nanti bisa dicek ya, riset kesehatan dasar dari tahun 2013 sampai tahun 2018, itu data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan kalau kota Palu itu penderita gangguan mental emosinya itu nomor 1 se-Indonesia. Se-Indonesia. Kita kan kadang mikirnya kota-kota besar kan, Iya. tingkat stres tinggi dan segala macam. Ternyata Betul. kota Palu, saya dulu mikirnya kota Palu masuk 5 besar. Pas saya cek lagi ternyata sudah peringkat pertama. Satu ya. Nah, saya sudah mengisi di kota lain, tapi kenapa yang peringkat pertama kota kelahiran saya, Sendiri. saya belum datang dan berbagi. Iya. Nah, itu yang memantik saya untuk datang ke sini. Ditambah dengan 2018 ya, Iya. trauma, bencana, Iya, gempa dan segala macam gitu-gitu. Nah, Iya. sudah beberapa kali hampir Hampir ke sini. terus kemudian ternyata ada tugas di Ya. cancel gitu ya, sudah mau berangkat pandemi melanda nggak jadi gitu. Nah ini pandemi sudah mulai menurun, ada kesempatan juga saya bisa balik, bisa datang ke sini gitu. Oke. Nah perjalanan saya bisa hadir ke sini itu juga apa anak sekarang mungkin bilangnya mestakung ya, semesta mendukung. Nanti mungkin saya bisa berbagi tuh. Iya. Itu juga cerita yang menarik. Iya. Gila. Dan Mas berarti kan tadi topiknya adalah mental health-nya gitu ya. Iya. Lo merasa kayak apa yang lo bisa kasih untuk di Palunya sendiri gitu. Iya. Nah, itu sudah kebayang Mas? Maksudnya apa masih belum atau strategi atau sudah kebayang langkah terdekat apa yang bisa lo Iya. lakukan bersama teman-teman Palu dan lain? Iya. Sebenarnya waktu pandemi kemarin saya pernah ngisi beberapa kali tuh sesi online diundang oleh beberapa platform kesehatan mental. Gitu ya. Kalau boleh sebut ada yang namanya sejenakhening.com sama Rumah Berbagi. Foundernya adalah salah satu psikolog rekanan saya juga. Dia juga dulu kuliahnya di Jogja juga, datang ke Palu dan mendirikan itu. Pernah ngisi sesi soal hidup berkesadaran, kesehatan mental dan segala macam. Gitu. Nah, ke depan sih. Nah, ini menarik nih di tengah data angka tertinggi nomor 1, Iya. tapi ternyata profesional mental health-nya masih minim gitu. Nah, sebenarnya langkah paling dasar ya lewat podcast ini misalnya. Betul. Podcast ini bisa menyentil mungkin ya bahasanya ya. Bisa menyentil orang-orang yang memang ingin tergerak, Ya. punya kemampuan di bidang kesehatan mental, gitu ya. Atau misalnya tergerak untuk membantu di dunia itu tadi ya, Ya, mental health dan segala macam. Untuk datang ke sini, Ya. mungkin juga ada NGO atau bahkan mungkin pemerintahan bisa hadir, bisa datang ke sini. Dari situ, itu minim yang bisa saya bagikan. Ya. Selebihnya juga, saya berencana nanti akan ketemu juga sama teman saya itu yang ada di sini, ngobrolin banyak hal apa nih yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Iya. Mumpung saya ada di sini, apa yang bisa kita lakukan? Betul. Atau nanti misalnya kalau mau sustain setelah saya ke sana, oke kita bisa bikin apa nih? Series gitu ya. Ya. Sekarang by Zoom sudah ini ya. Udah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Ya.
Kalau misalnya butuh terapi, konseling dan segala macam, nggak perlu tatap muka juga sudah mulai bisa. Saya mungkin bisa membantu di situ. Gitu ya. Dan semoga ya di beberapa kesempatan ini akan ketemu juga dengan orang-orang yang bisa dibilang penting. Ada hal-hal yang bisa kita obrolin bersama juga bareng mereka sih. Iya, jadi kalau ketemu orang penting kan bisa nge-boost secara cepat. Yang bisa Betul, kita lakukan. betul. Jadi bisa lebih lebar juga masyarakat yang butuh pengobatan itu ya. Dan itu kan sebenarnya bahasanya apa ya? Soft power. Iya, betul. Cara-cara smooth untuk ngasih tahu ke mereka, karena mungkin kalau sebelumnya ada yang berteriak lantang dengan gerakan-gerakan yang terlalu keras. Di satu sisi mungkin itu penting, tapi seringkali kan kadang punya stereotip juga bagi pemerintah. Nah, lewat obrolan mungkin sambil makan malam, sambil santai, kita bisa diskusi apa nih yang bisa kita lakukan bersama. Itu penting juga sih Mas, makan ya. Karena aku baru 2-3 hari ini kita makannya enak-enak ya. Betul sekali. Luar biasa. Makanan daerah sini. Dari sini Palu. Ini cocok banget tuh. Ada kaledo, nasi goreng merah. Kaledo, nasi goreng merah. Nasi kuning vampir. Nasi kuning vampir ya, semalam kan. Ayam apa? Biru maru. Ayam biru maru, ayam bakar biru maru. Luar biasa. Palu Mara. Semoga niat baik Mas didengar oleh semesta alam dan didukung oleh semua pihak. Dan semoga dengan adanya acara festival kita juga kali ini juga bisa menarik kembali para putra-putra daerah selain Mas Putra untuk pulang membangun negeri sendiri. Betul. Keren banget. Sehingga nggak usah semua ngumpul di sana lah. Iya, benar. Itu. Semua profesional itu udah ngumpul di Jawa. Iya. Sebenarnya ini nggak cuma untuk Palu lah ya. Iya, betul. Untuk daerah-daerah di Kalimantan, Sumatera, Maluku, di Banten, NTT, NTB gitu ya, yang butuh profesional untuk datang ke pelosok, lakukanlah gitu. Iya. Semoga didukung ya Mas ya. Kalau mau nyaman mah ya memang di Jawa ya, apa-apa lengkap, jalanan ini gitu ya. Cuman saya harus bilang benar. Kalau memang tanah kelahiran kalian itu di mana, ya gunakanlah ekspertis kalian, kemampuan kalian untuk berbakti juga. Itu dia. Teman-teman, ini tuh contoh putra daerah yang tidak hanya punya niat baik, tapi dia langsung melakukan aksi baik. Nah, pas banget ini sama podcast kita ya. Dan aku juga dapat banget tadi dari Mas Putra bahwa kadang kenyamanan berlebih akan membuat ketidaksadaran. Jadi jadilah sadar. Cakep ini. Kamu udah lama di Mindful? Enggak. Oh, ini. Di Dara. Gitu ya. Terima kasih ya Mas ya. Mas Put, terima kasih waktunya. Sama-sama. Gila, pokoknya waktu yang sedikit ini. Kita baru kenal 3 hari, kita udah kerasa akrab banget kayak baru kenal 4 hari lah. Dikit aja. Iya, ketambahan dikit. Teman-teman jangan lupa ikuti terus rangkaian perjalanan kita di bulan ini yang spesial ada di Palu. Betul. Dan dan terima kasih telah menonton podcast Obrolan Baik di mana. Selalu ada kebaikan di balik ketidaknyamanan. Ya, dan yang pasti niat baik belum tentu tindakan baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa. Terima kasih Bang.